Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini senasib dengan Ali bin Abi Thalib, Husain, bahkan senasib dengan Nabi Isa. Apa? Disembah oleh manusia. Nabi Isa kan disembah, Ali bin Abi Thalib disembah oleh orang-orang Rafidhah. Husain termasuk beliau ini. Ya. Tentu beliau nggak tahu. Ali bin Abi Thalib nggak tahu kalau akhirnya disembah. Ya, awal-awal ada tanda, maka dibunuh oleh beliau, kan? Anta huwa. Engkau adalah dia. Dia itu maksudnya Allah. Dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Disembah walaupun tidak sebesar Husain, Ali bin Abi Thalib, Nabi Isa, apa istilah kita dikultuskan. Ya. Padahal beliau manusia biasa, hanya berilmu, ulama besar. Ada di mana ucapan ini di salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Al-Ghunyah. Al-Ghunyah. Salah satu kitab beliau adalah Al-Ghunyah. Beliau ahlu sunnah. Apa kata beliau? Ammal firqatun najiyatu fahiya ahlu sunnati wal jamaah. Al-firqatun najiyah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Apa lagi? Masih ingat? Ada 5 kan? Al-firqatun najiyah, ahlu sunnah wal jamaah, at-ta'ifatul mansurah, al-ghuraba, satu lagi as-salaf. 5 nama 1 arti. Di kanan kiri garis lurus itu Nabi membuat apa? Garis yang banyak sekali, tidak terhingga. Lalu Nabi menerangkan bahwa garis lurus ini adalah jalan menuju surga. Ada berapa? Jalan menuju surga ada berapa? Ada 1. Cuman ada 1. Yaitu jalan yang dulu ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Maka siapapun yang tidak menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, neraka. Walaupun sholat, tapi tidak sama dengan Rasul dan para sahabat. Sholat subuh 1 rakaat, sholat zuhur 5 rakaat, sholat asar 7 rakaat, neraka. Karena itu tidak pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Puasa Ramadan 35 hari misalnya. Apa? Neraka. Nah, tidak sama dengan Rasul dan para sahabat. Dan yang saya sebutkan tadi nggak ada di negeri kita, ya. Atau mungkin di dunia nggak ada. Ya. Yang ada banyak sekali. Ya. Sholat tapi tidak sama dengan cara Nabi. Puasa tapi tidak sama dengan cara Nabi. Berhari raya tidak sama dengan cara Nabi. Dan seterusnya. Ratusan. Mungkin ribuan. Ya. Maka di antara Yahudi, Nasrani, kaum muslimin, yang paling banyak sektenya, firqahnya apa? Yahudi, Nasrani, kaum muslimin. Yang paling banyak firqahnya, sempalannya, sektenya yang mana? Muslim. Ya. 71, 72, 73. Ya. Yahudi 71, Nasrani 72, kita kaum muslimin 73. 71, 72, 73 ini yang benar berapa? 1. Ya. Yahudi, ya, kalau mau dibilang Yahudi, ya, sebetulnya kan mereka kan muslim. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi siapapun adalah Islam. Sama semua. Para Nabi, para Rasul itu agamanya 1. Ya gimana gak 1? Yang utus yang maha 1.
Masa Allah ngutus Nabi Nuh, katakan kepada umatku, aku ini bersemayam di arsy. Begitu ngutus Nabi Ibrahim, katakan kepada umatmu bahwa aku ini Allah ada di mana-mana. Nanti ngutus Nabi Musa beda lagi, katakan kepada umatmu bahwa aku ini ada di hati seluruh manusia. Ya kan nggak mungkin. Tentu sama semua. Untuk akidah, untuk tauhid, untuk khabar. Sedikit berbeda mungkin cara membersihkan najis. Sedikit berbeda mungkin tentang pernikahan. Dulu ada Nabi, istrinya dua-duanya kakak beradik. Istrinya Nabi Lut kan begitu. Dua-duanya kakak beradik. Seayah seibu. Kalau di kita boleh apa tidak? Tidak boleh mengumpulkan kakak dan adik, kecuali yang istri kita sudah meninggal atau sudah kita cerai. Kalau berbarengan tidak boleh. Bahkan antara keponakan dengan bibinya tidak boleh. Tidak boleh mengumpulkan dua makrah. Rasul dan para sahabat sampai hari ini kalau kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir ini dikalahkan oleh kaum muslimin. Orang kafir punya emas, punya perak, punya uang, dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Adapun Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mendapatkan ghanimah, rampasan perang, harus dibakar. Itu sedikit berbeda. Dan setiap garis itu ada banyak. Ada setannya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Setiap garis yang banyak itu. Kalau garis yang lurus ini nggak ada. Yang ada garis yang banyak itu, yang semuanya menuju neraka, ada syaitannya. Yad'u ilaih. Ngajak-ngajak, narik-narik manusia masuk ke situ. Maka segila, seaneh aliran sesat ada saja pengikutnya. Orang dibantu setan, gitu ya. Ya saya kira kalau mau jujur, konsep Trinitas, Tuhan ada tiga, punya anak, ini secara fitrah manusia nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Tuhan kok punya anak, Tuhan kok pakai lahir, ya. Berarti punya masa kecil yang, ya namanya anak kecil begitu ya. Fitrah manusia nggak terima. Tapi itu tadi, karena ada setan yang ngajak, ya setan kan tahu mana yang hak, mana yang batil. Iblis itu lebih tahu dari kita tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, batalnya sholat, syarat dan rukunnya sholat. Iblis lebih tahu dari kita semua. Ya kalau iblis nggak tahu, bahaya dong bagi iblis. Nanti mau menggoda malah sebaliknya. Iblis tahu persis mana yang hak, mana yang batil, itu iblis tahu persis. Di samping iblis memang pernah menjadi hamba Allah yang baik, berilmu, bertakwa, taat, mulia. Bahkan kemuliaan iblis hampir-hampir menyaingi Jibril alaihi salatu wassalam sebelum Adam diciptakan. Oleh karena itu, jangan beragama, jangan menilai kebenaran itu dari perasaan. Masuk aliran sesat-sesatnya, tapi perasaan tenang, adem, nikmat, sejuk. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Setan yang membuat dia tenang, aman. Oleh karena itu, tidak ada Nabi berpesan kalian akan sesat semua kecuali berpegang dengan perasaan, dengan hati nurani. Tidak ada. Nabi mengatakan, sepeninggalku nanti kalian akan sesat kecuali yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada berpegang dengan nurani. Ya. Orang salah faham terhadap istafti qalbak.
Kalau engkau ragu, engkau tidak tahu mana benar salah, tanyakan kepada hatimu. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh Nabi perkara apa? Perkara apa? Bukan perkara keyakinan, bukan perkara sholat tarawih berapa rakaat, bukan perkara memulai Ramadan pakai hisab apa pakai ru'ya, tanya kepada hati yang nggak terjawab. Maksudnya untuk sesuatu yang sifatnya etika, gitu ya, yang nurani itu dituntun oleh Allah. Walaupun orang kafir, walaupun nggak kenal Al-Quran dan Sunnah, dia tahu nggak kalau mukulin orang itu nggak baik? Pasti tahu. Ya, kalau memperkosa itu nggak baik, tahu nggak? Pasti tahu. Walaupun dia nggak kenal Al-Quran dan Sunnah. Kalau mencuri, menipu, korupsi itu nggak baik, pasti tahu. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Bukan sholat tarawih berapa rakaat, bukan hari tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah langsung ke Arafah apa ke Mina dulu, tanyakan kepada hatimu, ya nggak bakalan terjawab. Ya. Jadi untuk masalah yang orang kafir aja tahulah. Gitu. Kita udah digaji di perusahaan itu sebulan 25 juta misalnya, kerjaannya begini. Dari kerjaan kita masih dikasih amplop oleh Subkon misalnya. Tanyakan kepada hatimu. Kalau nanyanya jujur, pasti jangan. Ini nggak benar. Walaupun dia nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Sunnah, pasti insya Allah. Ya. Ditambah Nabi mengatakan ciri-ciri dosa adalah apa? Pernah dengar ucapan Nabi ini? Salah satu ciri dosa adalah apa? Engkau tidak mau orang lain tahu. Itu ciri-ciri dosa. Dosa yang orang kafir juga tahu tadi. Ya. Coba saya sudah digaji 25 juta di perusahaan itu, lalu saya sering dikasih amplop, duit, transferan dari Subkon. Saya bilang-bilang gitu sama atasan saya, sama perusahaan, nggak berani. Beda dengan gaji, jelas, nggak malu, nggak takut. Ya. Salah satu ciri dosa adalah engkau tidak tahu, engkau tidak mau kalau ada orang lain tahu. Kita jalan bareng sama istri orang, ya. Orang kafir tahu ini dosa. Nggak perlu Al-Quran dan Sunnah untuk ini. Ya. Dan kita pasti nggak mau ada orang lain tahu. Adapun tarawih berapa rakaat, malam 10 Dzulhijjah itu harus sampai subuh di Muzdalifah, apa boleh tengah malam? Ini tanya kepada hati kita, nggak bakalan kita tahu. Harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Maka sekali lagi, antum jangan berpatokan dengan hati untuk masalah keyakinan, untuk masalah ibadah. Yang berpatokan dengan hati itu masalah akhlak. Yang sekali lagi orang kafir pun tahu, nggak usah pakai Al-Quran dan Sunnah. Adapun masalah keyakinan, Allah ada di mana, Allah menciptakan Adam pakai apa, ya, pakai ditiup, apa dengan kedua tangannya. Nanti jahanam akan menggeram minta tambah lalu dihentikan dengan oleh Allah, itu pakai apa? Pakai dibentak, apa pakai telapak kakinya? Nanti yang akan Allah tampakkan di padang mahsyar itu apanya Allah? Betisnya, apa tangannya? Ini nurani nggak bisa jawab. Harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita bisa tahu. Disitulah maksud sabda Nabi, kalian semua pasti sesat kalau tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka hilangkan hati perasaan. Jadi betul-betul pakai Al-Quran. Rasa saya gimana ya? Mosok ibu saya meninggal, nggak ada tahlilannya, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Orang sini semua mengadakan semua. Ya pakai dalil, jangan pakai perasaan. Ya, ini bukan masalah akhlak, ini masalah ibadah.
Lihat Rasul dan para sahabat. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, keluarganya meninggal, ditahlilkan apa tidak? Ya, kalau Rasulullah mentahlilkan Khadijah saat Khadijah meninggal, atau anak-anak beliau, kan meninggal semua anak-anak beliau ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah, ya kan? Nah, ditahlilkan apa tidak oleh Nabi? Kalau ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya, jangan ragu-ragu, kita tahlilkan. Kalau tidak, ya jangan. Ya siapa panutan kita kalau bukan beliau? Mengikuti beliau dijamin aman, dijamin benar. Jika ada pertanyaan dari Allah, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu, kita punya jawaban. Aku mengikuti Rasulmu ya Allah. Aku mengikuti Nabimu ya Allah. Coba, kenapa engkau tahlilan, muludan? Ya, apa jawaban kita? Ngikutin siapa? Rasul dan para sahabat tidak pernah tahlilan, tidak pernah muludan. Ya, kita lanjut. Nomor 6. Waqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau membawakan ucapan seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini senasib dengan Ali bin Abi Thalib, Husain, bahkan senasib dengan Nabi Isa. Apa? Disembah. Disembah oleh manusia. Nabi Isa akan disembah, Ali bin Abi Thalib disembah oleh orang-orang Rafidhah. Husain termasuk beliau ini. Ya. Tentu beliau nggak tahu. Ali bin Abi Thalib nggak tahu kalau akhirnya disembah. Ya, awal-awal ada tanda, maka dibunuh oleh beliau, kan? Anta huwa. Engkau adalah dia, engkau adalah dia. Dia itu maksudnya Allah. Dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Disembah walaupun tidak sebesar Husain, Ali bin Abi Thalib, Nabi Isa, apa istilah kita dikultuskan. Ya. Padahal beliau manusia biasa, hanya berilmu, ulama besar. Ada di mana ucapan ini di salah satu kitab beliau yang sangat terkenal, Al-Ghunyah. Al-Ghunyah. Salah satu kitab beliau adalah Al-Ghunyah. Beliau Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Ammal firqatun najiyatu fahiya ahlus sunnati wal jamaah. Al-firqatun najiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa lagi? Masih ingat? Ada 5 kan? Al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba, satu lagi as-salaf. 5 nama 1 arti. 5 nama 1 kelompok. Kelompok siapa? Kelompoknya Rasul dan para sahabat. Manusia-manusia termulia di muka bumi. Rasul adalah Rasul termulia, sahabat adalah manusia termulia di luar para nabi, para Rasul. Berkumpul jadi satu. Dan itu bukan kebetulan. Kebetulan aja Abu Bakar lahir di Mekah tahun berapa? 571 Hijrah misalnya. 571 Masehi, ya, bersamaan dengan Nabi, ya kebetulan aja ketemu dengan Nabi, ya beriman. Tidak. Ya, bagi kita barangkali kebetulan, Allah tidak. Kalau tidak salah pernah kita bahas dulu bahwa sebelum Allah ciptakan seluruh manusia, Allah lihat dulu hatinya. Karena orang itu akan baik, akan buruk, sudah kelihatan dari hatinya. Tentu Allah yang tahu. Jibril aja nggak tahu, apalagi kita. Ya. Idza saluhal jasad kullu. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota badannya ikut baik. Kalau hati itu buruk, maka seluruh anggota badannya akan buruk. Nah, sebelum Allah menciptakan seluruh manusia ini, Allah lihat dulu hati mereka. Allah Maha Tahu, Maha Bisa. Dilihatlah oleh Allah, hati terbaik itu adalah hati para nabi, para rasul. Nah, siapa yang terbaik hatinya? Tentu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad.
Ini terus. Nah, Allah lihat lagi hati seluruh manusia di luar para nabi, para rasul. Termasuk hati kita semua. Dilihat oleh Allah, dan Allah mendapati yang terbaik adalah hatinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Aisyah, dan seterusnya. Para sahabat. Maka Allah kumpulkan, Allah pertemukan Nabi yang memiliki hati terbaik dari kalangan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan hati manusia biasa yang hatinya terbaik. Maka bertemunya Rasul dan para sahabat tidak kebetulan, sudah direncanakan dari awal. Nah, itulah panutan kita. Maka mau sholat, mau saum, mau zakat, mau haji, mau melempar jumroh, mau mencium hajar aswad, mau azan, mau qomat, ikuti contoh mereka. Adapun mau kerja, cari nafkah, cari duit, olahraga, berpakaian, nggak usah nyontoh mereka. Nyontoh mereka bodoh, ya. Berarti nggak berani naik motor, naik mobil, naik pesawat, naiknya unta saja, kuda saja. Ya. Yang kita disuruh nyontoh Rasul dan para sahabat bukan masalah itu. Kalau itu bebas, sebebas-bebasnya. Yang disuruh nyontoh Rasul dan para sahabat adalah wudu, sholat, azan, qomat, tayamum, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad. Masalah keyakinan tentunya. Ya. Wa ahlus sunnati la isma lahum illa ismun wahidun. Tidak ada ahlu sunnah kecuali satu nama. Ini maksudnya yang terdepannya. Siapa? Ashabul hadis. Ahli hadis. Bagaimana tidak? Ahli hadis itu mempelajari siang, malam, sore, pagi, ya. Bagaimana Nabi menunjuk jari. Dari awal apa dari asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang tahu siapa? Ahlul hadis, ahlus sunnah. Ya. Nabi kapan duduk tawaruk, kapan duduk iftirash, kapan duduk iqa'a. Itu dipelajari oleh ahlus sunnah. Sementara kita cuma berkutat menurut Imam Syafi'i gimana? Menurut Imam Hambali gimana? Menurut Imam Hanafi gimana? Jadi seolah kalau sudah patokan Syafi'i, ya udah jangan kemana-mana. Nabinya siapa? Imam Syafi'i apa Muhammad SAW? Dan ketika kita bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i misalnya, dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, siapa yang marah? Apapun yang terjadi dari takbir sampai salam, dari alif sampai ya, seluruh pengamalan agama saya akan mengikuti Imam Syafi'i. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Hah? Imam Syafi'i yang pertama kali marah. Beliau tidak mau diikuti seperti itu. Aku bukan Nabi. Kullu ma qultu wa sahih hadis fa khudhu bil hadis wa la tuqallidu. Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis Nabi, tinggalkan ucapanku. Jangan kalian bertaklid mengikuti aku, ikutilah Rasul dan para sahabat tentunya. Dan semua imam mazhab, semua bukan hampir, semua imam mazhab seperti itu. Enggak ada ikuti kami, enggak ada. Mereka bilang ikuti Allah dan Rasul. Bahwa dalam masalah turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, saya cenderung dengan pendapat Imam Syafi'i. Bolehkah? Boleh, itu mah. Ya, karena kita tidak mampu. Hadisnya seperti apa ya? Kita nggak mampu. Ya sudah, saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau antum tahu Rasul turun sujud, dengkul dulu misalnya, ya apa urusannya dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam siapapun udah tahu kok. Dari ilmu yang antum pelajari, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, antum tahu, ya tentu antum gigit dengan gigi geraham. Tidak perlu mengikuti siapa. Ya. Oleh karena itu menurut beliau sekali lagi yang terdepan dalam mengikuti Rasulullah itu ahlul hadis. Tapi bukan berarti cuman mereka. Saya antum kan bukan ahli hadis. Apakah kemudian kita keluar dari ahlu sunnah? Ya udah, bisa. Ya, gini aja dah.
Apakah surga itu satu tingkatan? Kan tidak. Bertingkat-tingkat, ya kan? Ada yang sekelas para rasul, ada yang sekelas para nabi, ada yang sekelas para sahabat, para tabi'in, ada ulama. Ada yang sekelas kita. Walaupun paling rendah, serendah-rendahnya, tapi masuk surga, alhamdulillah. Dan orang yang masuk surga yang paling rendah, serendah-rendahnya, dia merasa nggak ada orang masuk surga sehebat aku, nggak ada orang masuk surga senikmat aku. Jadi di surga itu tidak ada bagus sih, tapi saya yang kalah sama dia, nggak ada. Sementara di dunia kan seperti itu, mobil sudah 5 mewah semua, masih kurang, masih melihat yang mobilnya 10. Itulah di surga tidak ada. Nah, sebaliknya di neraka, siksa yang paling ringan siapa? Abu Thalib, ya. Cuman di nginjek bar, panas tentunya. Saking panasnya, yang terjauh dengan telapak kakinya, yaitu otak, ia geludi mahu. Otaknya mendidih, ya, kan paling jauh dari telapak kaki. Gimana wajah, gimana leher, gimana dada, gimana perut. Itu paling ringan. Nah, orang yang disiksa paling ringan itu, dia merasa akulah orang yang paling dahsyat siksanya di neraka. Padahal itu paling ringan. Ya. Nah, karena surga itu bertingkat-tingkat, maka kita pun juga bertingkat-tingkat. Tapi kan alhamdulillah masuk surga. Alhamdulillah kita masuk kelompok Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah atau Ifatul Mansurah. Walaupun paling rendah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i dan seterusnya. Tapi yang penting masuk kelompok Ahlus Sunnah. Yang penting tidak masuk Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, Rafidhah, gitu. Jangan masuk yang 70. Jangan sampai masuk yang 72. Masuklah yang sah. Nah, siapa yang terdepan? Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu dibutuhkan oleh ahli tafsir. Ahlul Hadis itu dibutuhkan oleh ahli fikih. Ahli hadis itu dibutuhkan oleh ahli nahwu, ahli tajwid, dan seterusnya. Adapun ahli hadis, butuhkah dengan ahli tafsir? Nggak butuh. Ahli hadis butuh dengan ahli fikih? Nggak butuh. Otomatis dengan sendiri. Jadi jangan antum kira ahli hadis itu cuma ahli riwayat. Cuman bisa meriwayatkan sabda-sabda Nabi, ucapan para sahabat, perbuatan Nabi, nggak tahu maksudnya, nggak tahu fawaidnya, jangan. Antum lihat saja bab-bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Ini luar biasa, pemahaman beliau mencengangkan. Ambil contoh ketika beliau menulis hadis sholat kusuf, sholat gerhana. Kan ketika Nabi mengimami sholat gerhana, di hadapan beliau Allah tampakkan apa? Masih ingat? Apa? Di hadapan beliau ada apa? Nabi melihat itu. Allah tampakkan apa? Surga dan neraka. Sedikit pemandangan surganya setangkai buah surga. Adapun nerakanya ya api lah. Antum tahu pemahaman mendalam dari Imam Bukhari? Kalau kita mungkin ini babnya apa ya? Oh, bab tentang Nabi sedang sholat ditampakkan hal gaib. Mungkin kita begitu ya, yang dangkal-dangkal aja. Imam Bukhari dalam sekali. Beliau tulis bab apa? Bolehnya sholat menghadap api, sutrohnya api. Dan itu bukan berarti seperti orang Majusi nyembah api. Ya.
Nah ini salah satu contoh. Ya. Jadi ahlu hadis itu bukan sekedar meriwayatkan ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tapi faham apa maksudnya, tahu fawaidnya. Misalnya ada ahli tafsir, dia menafsirkan bagus ayat Al-Quran gitu. Nah, salah satu tafsirannya tentang tujuh pemuda yang tidur di dalam goa selama 300 tahun lebih. Ya, ada namanya di situ. Taruhlah ada riwayat. Nah, dia butuh ahlul hadis. Sahih apa tidak? Ketika ahlul hadis mengatakan itu nggak sahih, selesai. Itu yang saya maksud. Bahwa ahlul hadis dibutuhkan oleh siapapun. Ya. Termasuk ahli fikih. Mungkin antum pernah dengar ahli fikih yang dari Eropa, Andalus, Spanyol. Ya, kira-kira 700-800 tahun yang lalu. Dengan kitab besar Al-Muhalla. Nama beliau Ibnu Hazm. Ya. Nah, beliau banyak menyimpulkan begini, luar biasa, fikihnya luar biasa, sangat luar biasa, banyak dipuji oleh para ulama. Tapi sayang beliau bukan ahlu hadis. Ya. Sayang beliau bukan ahli hadis. Maka acap kali dikritik oleh hadis, ini tidak sahih, ini tidak sahih. Ya, beberapa kali salah. Ya, namanya manusia ya. Nah, kesalahannya itu disebabkan karena apa? Karena beliau tidak merujuk ke ahli hadis. Ya, ambil contoh ketika beliau mendhaifkan hadis larangan musik, haramnya musik. Gitu ya. Ini tidak bisa diterima. Beliau mendhaifkan ini. Lalu dengan demikian beliau menghalalkan musik. Kenapa? Karena beliau bukan ahli hadis. Beliau ahli fikih. Nah, mestinya beliau bertanya kepada ahli hadis. Ini sahih apa tidak? Gitu ya. Adapun ahli hadis, sekali lagi, dia tidak butuh ahli fikih, tidak butuh ahli tafsir, dan seterusnya. Karena dengan sendirinya, otomatis. Seperti Imam Bukhari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.